Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam di channel seputar informasi teknologi dan fotografi Sobat Seri. Di kesempatan hari ini gue bakal ngebahas mengenai tentang kamera lagi ya. Jadi gue bakal ngebahas 3 jenis kamera, yaitu full frame, APS-C, dan micro four third. Di meja gue udah ada 3 kamera, yaitu yang pertama ada Canon EOS 6D Mark II yang akan mempresentasikan dari full frame. Yang kedua ada Nikon D7000 yang akan mempresentasikan sensor APS-C. Lalu yang terakhir, yang paling kecil, di sini gue punya Nikon J1 yang mempunyai sensor yang paling kecil dengan crop factor 2,7. Sebenarnya ini bukan micro four third, tapi ya karena gue nggak punya micro four third kamera seperti Olympus ataupun Lumix, jadi mungkin ini bisa menjadi referensi gue menceritakan bagaimana sensor micro four third tersebut ya. Kamera dengan sensor full frame memiliki luas atau ukuran sensor terbesar, yaitu 864 mm persegi. Lalu kamera APS-C itu memiliki ukuran sekitar 329 mm. Ada juga yang memiliki ukuran 370 mm persegi di kamera-kamera tertentu. Lalu yang paling kecil di sini kamera micro four third, yaitu dengan 225 meter persegi. Yang paling kecil ya. Lalu apa sih yang membedakan dari 3 jenis kamera dengan ukuran sensor yang berbeda tersebut? Nah, itu yang akan gue bahas di kesempatan hari ini ya teman-teman. So, buat kalian jangan skip-skip ya, mari kita nonton sampai akhir. Buat teman-teman yang sudah tahu, sudah paham tentang 3 perbedaan ini, bisa skip video ini. Tapi buat yang belum tahu, yuk mari kita belajar bersama. Akan gue sharingkan apa sih sebenarnya hal-hal yang membedakan antara 3 jenis kamera ini. Yang paling jelas adalah yang pertama, yaitu kualitas fotonya. Pasti kualitas foto full frame yang terbaik di antara sistem yang lainnya. Karena full frame sendiri dikategorikan sebagai kamera profesional ya biasanya. Sedangkan kamera yang lainnya ada yang dikategorikan sebagai kamera profesional, tapi memang lebih banyak sistem full frame yang memasuki atau menduduki tingkatan tersebut. Lalu dari segi kualitas foto yang lainnya, tentu saja di sini full frame yang paling bisa menangkap banyak cahaya meskipun di kondisi gelap sekalipun. Sedangkan sistem yang lainnya pasti akan lebih banyak terdapat noise ketika mengambil foto maupun video di kondisi yang gelap. Yang kedua, jangkauan fokal lensa. Yang pasti kamera full frame memiliki jangkauan fokal lensa yang lebih lebar ya dibandingkan APS-C maupun micro four third. Kamera full frame bisa menangkap foto murni dengan ukuran yang full, sedangkan kamera dengan sensor atau sistem APS-C memiliki crop factor otomatis yang dia akan otomatis lebih kecil bidangnya daripada kamera dengan sensor full frame. Tiap merek itu sendiri memiliki rasio yang berbeda. Misalkan Canon dengan 1,6 crop factor, lalu Nikon dengan 1,5 crop factor. Sedangkan micro four third memiliki 2 crop factor, yang mana misalkan kita memakai lensa 50 mm di lensa full frame, maka di sistem Olympus itu akan terdeteksi sebagai 100 mm ya, karena dari sensor Olympus tersebut dia di crop menjadi 2 kali dari sensor full frame. Sedangkan di sistem APS-C misalkan di full frame itu pakai lensa 100 mm, sedangkan di kamera Canon misalkan yang memiliki crop factor 1,6 itu akan seperti 160 mm. Nah, di sini ada kelebihan di area micro four third, khususnya di saat kita memotret jarak jauh ya. Karena dengan lensa yang kecil kita bisa mendapatkan focal length yang lebih jauh ya, lebih jauh daripada kita memakai lensa yang besar di kamera full frame. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing segmen dari sistem tersebut, khususnya di jangkauan focal lensa. Nah, yang ketiga adalah di sini tidak semua lensa itu cocok dipakai oleh kamera full frame. Tapi sebaliknya, semua lensa yang digunakan kamera full frame itu bisa dipakai oleh APS-C maupun micro four third. Kenapa? Karena
biasanya kamera untuk sistem full frame itu dibuat dengan ukuran yang besar ya, karena mengikuti dimensi dari sensornya ya. Sedangkan kamera-kamera APS-C maupun Micro Four Thirds itu yang pasti dia akan dibuat lebih kecil ya daripada lensa full frame. Jadi itu menjadi kelemahan lensa full frame karena pemilihan lensanya lebih sedikit daripada sistem APS-C maupun Micro Four Thirds. Saya berikan contoh untuk Nikon J1 saya ini ya. Ketika saya ingin memakai lensa dari sistem APS-C maupun sistem full frame, saya bisa memakai semua jenis lensa ya. Saya tinggal membeli adapternya ya, dipasang di sini dan semuanya bisa saya pakai. Akan tetapi itu dalam mode manual ya, bukan otomatis. Kalau otomatis beda lagi ya untuk mountingnya. Dan yang pasti hanya bisa dari sistem Nikon pastinya, karena ini Nikon J1. Contoh lain misalkan saya memakai Nikon D7000. Saya bisa memakai lensa dari semua jenis Nikon full frame yang ada di pasaran ya. Tak terkecuali lensa-lensa manual yang tua yang biasanya dijual di pasaran ya. Yang keempat yaitu deep of field atau kedalaman fokus. Di sini sistem full frame memiliki kelebihan ya, dimana memiliki tingkat deep of field atau kedalaman fokus yang lebih halus ya dibandingkan dengan sistem APS-C maupun sistem Micro Four Thirds. Saya berikan contoh, misalkan saya punya lensa 50 mm f1.4 ya, yang saya pakai di body full frame itu akan seperti 50 mm f1.0 ya, karena dari sensornya yang besar itu akan dia membuat deep of field-nya lebih halus ya dibandingkan sistem yang lainnya. Sedangkan kebalikannya, ketika saya memakai sistem Micro Four Thirds atau dengan sensor kecil, ketika saya memakai lensa dengan bukaan besar sekalipun, itu akan berasa deep of field-nya itu lebih tidak sehalus yang full frame ya. Yang kelima yaitu lebih rentan blur ya. Kamera full frame itu lebih rentan blur. Kenapa ya? Saya kurang tahu kenapa ya, tapi ketika saya tes memang kamera full frame itu lebih rentan blur. Mungkin karena sensornya yang gede kali ya. Jadi ketika dia buat moto itu, ketika gerak-gerakannya itu cepat ya, ketika gerakannya cepat atau ketika kita moto panning gitu ya, itu kamera dengan sensor full frame itu lebih rentan blur ya. Dan memang ketika kita ingin memotret mode-mode seperti panning, itu menggunakan kamera full frame itu lebih enak ya, lebih gampang daripada kita menggunakan kamera dengan sensor APS-C maupun Micro Four Thirds. Yang menjadi perbedaan yang terakhir yang paling jelas yaitu harganya ya. Kamera full frame karena dia rata-rata masuk dalam kategori kamera yang profesional ya, makanya untuk harga itu kamera full frame itu lebih mahal pastinya daripada kamera APS-C maupun Micro Four Thirds. Kita berikan contoh aja ya untuk dari sistem Nikon, yaitu ini saya di 7000, ini sekarang secondnya mungkin harganya ya antara 4 juta sampai 5 juta ya. Sedangkan kamera-kamera full frame saya berikan contoh misal dari sistem Canon ya. Ini yang saya pegang adalah 6D Mark II, yaitu dengan sistem full frame. Ini yang pasti harganya lebih mahal daripada kamera-kamera dengan sistem APS-C, misalkan 600D atau 550D atau 500D. Tentunya selain harga, kita juga bisa menemukan fitur-fitur yang pastinya kebanyakan fitur-fitur canggih itu ada di kamera full frame ya. Tapi tidak semua fitur-fitur canggih itu hanya ada di kamera full frame ya, tapi di kamera-kamera APS-C maupun Micro Four Thirds itu juga sekarang sudah banyak sekali fitur-fitur yang lebih canggih daripada sistem-sistem full frame. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kalian akan menentukan untuk membeli kamera ya, pastikan kalian tahu dulu sistem-sistem yang sesuai dengan kebutuhan kalian, ataukah Micro Four Thirds, ataukah APS-C, ataukah full frame. Kenapa kalian harus memahami hal tersebut?
Ya tentu saja supaya kalian tidak buang-buang uang ya ketika nantinya akan berinvestasi ke depannya. Misalkan di sini saya bilang untuk dalam segi beli lensanya ya. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya penjelasan mengenai sistem-sistem kamera dari full frame sampai micro four third. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan jika kalian nggak suka dengan video ini, bisa kalian beri masukan lah ya di kolom komentar supaya gue lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.